Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 LPTK Universitas Pasundan. Di sini saya akan melaksanakan praktik PPL siklus 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Nak Sabit, bantu Ibu untuk memimpin teman-temannya berdoa. Mari teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Semangat nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, hari ini adakah teman-teman kalian yang tidak masuk sekolah? Iya, ada, Bu. Oh, baik. Semuanya hadir semua ya? Hadir. Ya, hebat. Anak kelas 5 semuanya keren, anak kelas 5 semuanya pinter-pinter. Jadi pertahankan ya kehadirannya. Nah, baik. Tanggal berapa hari ini anak-anak? Ya, hari ini tanggal 12 bulan berapa? Ya, Desember 2023, hari Selasa. Nah ya, nah hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada
Dengan mengamati video pembelajaran, anak-anak dapat menganalisis hubungan komponen-komponen ekosistem pada rantai makanan dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, anak-anak dapat menyusun sebuah gambar menjadi urutan rantai makanan yang benar. Ya nak ya? Nah, ayo sekarang semuanya berdiri, kita tepuk PPK biar tambah semangat. Yuk, tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, Integritas. Salam PPK. cerdas, Berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Anak-anak, masih ingat tidak materi kita minggu yang lalu? masih Bu. Tentang apa? Simbiosis Bu. Ayo, siapa yang tahu simbiosis artinya apa? Saya Bu. Ya, coba Najwa. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan. Iya, betul. Tepuk tangan buat Najwa. Iya, ya. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Masih ingat semua nak ya? Masih Bu. Ya. Sebelum memasuki materi, kita akan menyanyikan lagu tentang rantai makanan. Yang semangat. Mana di mana padi-padi saya.
Iya. Apa nak isi paragraf? Ide pokok pada paragraf pertama? Rantai makanan. Ya, rantai tentang rantai makanan. Ya, baiklah anak-anak. Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang rantai makanan. Ya, sekarang silahkan lihat ke depan. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu entah makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Yang pertama adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menggunakan kembali zat yang semula terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan dimakan oleh jamur. Hasil penguraian ini akan diubah oleh mikroorganisme tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Terima kasih untuk hari ini. Anak-anak, barusan tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran tentang Rantai makanan. ayo yang kuat suara tentang apa? Rantai makanan, Bu. Iya, tentang rantai makanan. Sekarang Ibu mau menanyakan, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Sayur.
Ada ekosistem apa tadi, Nak? Video pembelajaran kita tadi, rantai makanannya ekosistem apa? Ekosistem apa, Nak? Yang kuat suaranya, jangan takut. Iya, ekosistem sawah. Ada apa saja tadi, Nak? Terus? Ada apa? Iya. Iya. Siapa yang bisa menceritakan kembali video pembelajaran kita tadi dengan bahasa sendiri? Sekta, sini Nak. Yang kuat suaranya, Nak. Ya, perhatikan yang lain. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu. Dan begitulah seterusnya. Nah, pintar. Tepuk tangan buat mereka. Tadi contohnya adalah sebagai produsennya adalah padi. Padi dimakan oleh konsumen satu. Siapa konsumen satu? Tikus. Kemudian tikus dimakan oleh konsumen dua. Siapa konsumen dua? Kemudian ular dimakan oleh konsumen tiga. Siapa konsumen tiga? Burung elang. Selanjutnya burung elang mati dimakan oleh pengurai, ya, untuk dijadikan pupuk yang berguna untuk tumbuhan. Seperti itulah siklusnya, Nak, ya. Jadi ekosistem kita menjadi seimbang, Nak, ya. Nah, sekarang Ibu tanya kepada kalian, seandainya pada ekosistem sawah ini ada manusia yang tidak setuju dengan adanya ular, kemudian ular tadi dibunuhlah oleh manusia tadi, Nak, ya. Ditembaknya, habis ular tadi. Apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi? Siapa yang bisa menceritakannya? Ayo, apa yang terjadi? Bisa dibayangkan? Kalau misalkan ular sudah tidak ada lagi, apa yang terjadi pada ekosistem sawah tadi, Nak? Apa, Nak? Ayo. Apa, Nak? Gagal panen. Wah, keren jawabannya, gagal panen. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Siapa lagi yang bisa menambahkan? Ayo, Seta. Apa, Nak? Petani menjadi Nah, petani menjadi rugi. Sebab akibatnya karena gagal panen, petani menjadi rugi. Betul tidak? Nah, iya, Nak, ya. Jadi ekosistem sawah itu, ular itu berarti bermanfaat juga buat petani, Nak, ya. Dengan adanya ular tadi memakan tikus, sehingga padi-padi petani tadi terjaga. Coba kalau tidak ada ular, tikusnya merajalela, kemudian memakan padi-padi para petani tadi, sehingga petani menjadi gagal panen. Rugi tidak, Nak? Iya, seperti itu, Nak, ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, Nak, ya. Nah, tadi kita sudah menyimpulkan, ya, dengan bahasa sendiri oleh teman kita Sekta melalui pengamatan video pembelajaran. Nah, ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nah, anak-anak, Ibu ada kotak misteri. Ini namanya kotak misteri. Ya. Ini ada kotak misteri. Anak-anak, penasaran tidak apa ini isinya? penasaran, Bu. Mari kita buka bersama, ya.
menjadi pupuk agar bisa menjadi bahan makanan untuk tumbuhan. Oke nak, sekarang tugas selanjutnya kelompok berapa yang sudah siap untuk menyusun gambar? Ini gambarnya nak. Gambar menjadi sebuah rantai makanan. Nah, sudah selesai. Silakan siapa yang mau menjelaskan? Septa, ayo. Perkenalkan diri dulu nak ya. Perkenalkan, nama saya Septa Putiyani dan teman saya Akila, Lisa, Jana, dan Fahri. Ya, silakan Septa. Fahri sebagai produsen, konsumen 1 sebagai tikus, konsumen 2 adalah ular, konsumen 3 adalah burung elang, dan pengurai adalah jamur. Iya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, silakan dulu kembali nak. Anak-anak, jadi tadi kita sudah menyusun apa tadi nak? Rantai makanan. Iya, box rantai makanan atau borama. Gambar disusun menjadi sebuah rantai makanan dengan urutan yang benar. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kembali hasil kerja kita tadi? Siapa yang bisa nak? Najwa, ayo. Ini teman kita akan menjelaskan hasil kerja dari menyusun box pada rantai makanan tadi. Ayo, silakan Najwa. Teman-teman, melalui box rantai makanan tadi, kita menyusun gambar dengan benar. Contohnya, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati dan dimakan oleh pengurai. Iya, tepuk tangan buat Najwa. Nah, silakan kembali Najwa. Sekarang evaluasi. Ya, evaluasi. Anak-anak silahkan kerjakan ya soal yang sudah ibu bagikan tadi sebanyak 8 butir soal. Kerjakan di lembaran kosong ini. Jangan lupa menulis nama. Ya, jangan lupa menulis nama. Ya, silakan kerjakan nak. Sudah selesai belum anak-anak? Ibu ulang lagi, sudah selesai belum? Ya, baik. Kalau sudah selesai, ibu akan mengambil tugas kalian. Ya, sini soalnya. Ayo, siapa yang mau maju ke depan membacakan hasil jawabannya? Ya, Septa. Soal nomor 1. Arti kata ekosistem pada paragraf utama teks rantai dan jaring-jaring makanan adalah: ekosistem adalah suatu ekosistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, tepuk tangan buat Septa. Kesimpulannya, ya nak ya, pembelajaran hari ini adalah rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan, ya, antar makhluk hidup dalam lingkungannya. Nah ya, nah kemudian lagi